Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya, akhwat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Baik, selamat malam semua teman-teman sekalian yang sudah hadir pada malam hari ini. Semoga sehat selalu ya. Dan pastikan semuanya sudah makan malam ya. Ada yang belum makan malam? Ya, supaya nanti ketika proses penyampaian materi dari Ustazah Alifia bisa tersampaikan dengan baik di otak kita ya. Karena kalau lapar kan nggak fokus ya. Ya, teman-teman, karena sebentar lagi acara sharing session akan dimulai, jadi pastikan sudah dalam keadaan siap ya, siap dengan pulpen dan buku, serta siap dalam keadaan busana ya, kalau bisa benar-benar resmi seperti kita ingin mengikuti kegiatan offline. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita akan kenalan dulu ya oleh pemateri kita pada malam hari ini. Mungkin untuk teman-teman yang sudah pernah bergabung di acara sharing psikolog ini yang sesi satu ya, sudah kenal dengan Ustazah Alifia. Siapa sih beliau ya? Masya Allah, di umurnya yang masih sangat belia ya, masih sangat muda, tapi prestasi yang ditorehkan sudah begitu banyak. Masya Allah ya. Nama pemateri kita pada malam hari ini adalah Ustazah Alifia Fatin Hasanah. Nah, namanya yang begitu indah ya, dan Masya Allah, kita akan menyimak sebentar lagi pemaparan materi dari beliau. Beliau adalah seorang akhwat ya, bercadar Masya Allah. Semoga Allah berikan istiqomahan, yang lahir di Yogyakarta ya, pada tanggal 27 Juni 2003. Berarti kalau sekarang ini Ustazah Alifia umurnya 21 tahun ya, Masya Allah. Dan riwayat pendidikannya belum ya, belum 21, tapi 20 tahun. eh, iya iya, belum 20, belum 21. Ustazah Alifia nggak mau dibilang tua. Iya iya. Ya, kalau Anda sukanya genapin Ustazah. Walaupun belum Juli ya, masih ya. Riwayat pendidikan beliau, Masya Allah nih. Beliau saat ini, mohon maaf ya kalau ada yang berisik nih. Kedengeran nggak ya ini? Ada suara mobil. Ya, riwayat pendidikan beliau ini, beliau mengambil pendidikan psikolog ya, Masya Allah. Dan semua kuliah beliau dilaksanakan secara online. Tapi jangan kita kira hanya online gitu ya. Beliau ini nggak tanggung-tanggung, sekali ngambil jurusan, sekali waktu gitu, beliau langsung ngambil 3 kuliah ya Ustazah, 3 atau 2 Ustazah. Jadi sekarang Untuk ini, jurusan 2, untuk yang non degree-nya 3. oh iya tuh Masya Allah banyak banget ya. Kalau kalau kita yang mungkin terbatas pusing ya, tapi kalau beliau Masya Allah lebih kelebihan otak, dan semoga Allah jaga hati beliau juga untuk senantiasa apa namanya, berbagi ilmu, nggak apa namanya, nggak sombong ya saudara. Insya Allah saudara tetap tawadu. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Beliau ini basicnya ya, basic pendidikannya ini bisa di scroll saja. Nah, untuk profil pendidikannya teman-teman bisa baca ya, untuk mempersingkat waktu karena ini panjang banget kayak bahasa Inggris lagi ya. Untuk pendidikan beliau, beliau ini ya, teman-teman, SMA-nya beliau basically-nya itu Pondok Pesantren Tahfidz di Bekasi. Masya Allah, beliau ini seorang hafizah 30 juz, dan juga saat ini sedang
merintis bisnis ya Ustazah, bisnis pakaian, bisnis makanan ya. Ya, beliau jualan kerupuk nih teman-teman. Mungkin ada yang mau pesen untuk daerah Bekasi. Jadi promosi ya. Kerupuk, terus kunyit asam, Masya Allah. Jangan sampai kita tuh punya bisnis kayak gitu tuh malu ya teman-teman. Karena kita muda, ya masih muda, harus banyak berkarya. Karya apapun itu, kita harus maksimalkan. Walaupun kita lihat nggak seberapa gitu profitnya ya, benefitnya nggak seberapa, tapi dari situ kita belajar dan mengambil pengalaman seperti itu. SDN-nya di Burangkeng. Kalau teman-teman ada yang tahu ya, Burangkeng itu daerah apa? Itu di Bekasi ya. Itu tempat ini bukan sih saja kayak Bantar Gebang gitu ya. Sebelum Bantar Gebang. Iya, maksudnya tempat ini juga ya, TPU ya. Ya, betul. Nah, berarti rumahnya suka bau gitu nggak usah? Enggak sih, untuk daerah situ jauh. Enggak Untuk ya. mau enggak jadi enggak kecium bau. Alhamdulillah. Ya. Iya, maksudnya kalau kita ditakdirkan tinggal di Bantar Gebang ya, itu ya Allah, kalau ke sana tuh bau banget ya. Ya, betul. Deritanya orang Bekasi, kita dapat Gitu. sampahnya dari Jakarta gitu ya Allah. Padahal itu tempat Tolong tempat traktir. apa ya? Tempat kita gitu, tapi kok dapat sampahnya dari orang lain gitu kan? Seharusnya kalau Jakarta dibuangnya ke Jakarta, tapi karena sudah tidak ada apa tempat lagi, dioper ke Bekasi gitu. Nah, mungkin yang teman-teman di Bekasi tahu ya ya. Kalau teman-teman yang di luar Bekasi mungkin pernah dengar-dengar dari berita gitu. Ya, jadi kemana-mana. Beliau SMPT sekolahnya saat menduduki bangku menengah ya. Beliau bergabung di SMP IT plus Al-Amin, Setu Bekasi. SD-nya di Setu, SMP-nya di Setu. Nah, untuk SMA-nya beliau di Ma'had Al-Maratus Solihah, Islamic Boarding School, Pedurunan Bekasi. Nah, mungkin untuk pendidikannya dan riwayat, hmm, apalagi Ustazah, ini segini aja biodatanya. Nah, mungkin untuk info beliau kesibukannya apa, sekarang beliau sebagai guru ya, guru di sekolah dasar Islam ya, yang sekolahnya itu lumayan inilah kayak sekolahnya Borju gitu. Ya Ustazah ya, Al-Ihsan ya Ustazah. Nah, Al-Ihsan Bekasi gitu ya. Mungkin teman-teman ada yang tahu Al-Ihsan Bekasi. Nah, pasti tahu lah ya, kayak sejenis Al-Azhar gitu. Oke, mungkin itu aja Ustazah. Anak terlalu belak-belakan tentang Ustazah, tapi nggak apa-apa. Semoga teman-teman tidak meragukan apa yang Ustazah akan sampaikan nanti gitu kan. Karena bagaimanapun background pemateri itu sangat penting gitu untuk meyakinkan bahwa kita tuh ngundang bukan pemateri yang ecek-ecek ya walaupun gratis gitu. Nah, nanti ya teman-teman sekalian di sesi setelah penutupan Zoom kita akan buka pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman ya. Yang mau bertanya silakan sampaikan di grup. Waktunya nanti kita batasi sampai jam 10 ya. Jam 10 waktu Indonesia Barat. Nanti kita tutup. Kalau sudah ditutup, nanti jangan ada yang japri ke Ana. Susah, Ana telat nih gitu. Jangan ya. Oke, pokoknya harus tepat waktu. Gitu. Lalu nanti selama proses menyimak materi, jangan lupa dicatat ya. Dibuat resume atau rangkuman. Dan diharapkan nanti ada yang bisa desain ya, walaupun pakai Canva. Nah, dibuat pakai Canva. Hadiahnya apa? Nanti hadiahnya buat yang resume, kita akan kasih materi malam hari ini ya. Jadi nanti yang sudah buat resume, walaupun resumenya cuma di kertas gitu ya, difotoin, dikirim ke grup itu nggak apa-apa. Kita akan kasih materi malam hari ini. Tapi untuk yang resume pakai desain itu mungkin ada benefit tambahan lainnya gitu ya. Oke, sampai sini penjelasan dari saya sebagai MC sudah dipahami ya teman-teman. Jangan lupa untuk tetap stay konsentrasi. Oke? Ya, sangat lama ya. Ini pembukaannya 15 menit.
Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Insya Allah saya akan membersamai teman-teman sampai 1 jam mendatang ya. Kalau misalnya nanti Ustazah Alifia masih ingin menyampaikan materi lebih dari waktu ya, dari jam 9 itu nggak apa-apa ya Ustazah. Insya Allah Siap. dituntaskan aja. Jadi nggak enak. Ustazah nanti lebih waktunya nih lebih dari jam 21.00 gitu. Itu nggak usah segan ya Ustazah. Tapi kalau misalnya teman-teman masih ada yang pengen istirahat duluan gitu nggak apa-apa. Nanti nyusul lewat rekaman gitu. Oke, terima kasih Ustazah sudah memberikan saya ruang untuk menyambut Ustazah dan teman-teman sekalian. Terima kasih sudah menyimak pemaparan dari saya. Saya ucapkan eh, ahlan wa sahlan Ustazah di Zoom ini. Insya Allah. Silahkan Ustazah, waktu dan tempat kami kembalikan ke Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukun jami'an? Alhamdulillah Bikhairin bikhair. walhamdulillah. Kaifa halukum ya Ustazah? Alhamdulillah wa ana bi khair. Alhamdulillah ya Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali berkumpul kembali di malam ini dalam rangka berdiskusi bersama-sama tentang the art of forgiveness. Apa sih the art of forgiveness itu? Sesusah apa sih kita tuh memaafkan? Kenapa tuh kita berat banget gitu ya untuk memaafkan ya? Insya Allah kita akan bahas dari segi psikologi, terutama kita akan bahas dari segi perspektif Islam. Juga kita akan bahas dari segi neuroscience-nya ya, dari segi otak ya. Ana izin untuk share screen sebentar ya. Diharapkan fokus ya teman-teman ya. Disiapkan catatannya. Bismillah. Teman-teman, apakah sudah terlihat share screen yang saya bagikan? Sudah. Sudah. The art of forgiveness, seni dalam memaafkan. Ya, kita langsung masuk saja ya. Haruskah aku memaafkan? Ya, sebelum kita masuk ke part yang paling part yang jauh ya, kita bahas dulu nih dari kata maaf. Ternyata teman-teman ya, maaf itu tuh bukan sembarang kata maaf saja. Di balik kata maaf ini ya ada kandungan yang sangat-sangat besar gitu. Kalau kita akan telaah mulai dari KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dari kata maafnya aja nih ya. Nah, maaf itu kalau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu ada tiga jenis. Yang pertama, pembebasan seseorang dari hukuman. Ya, pembebasan seseorang dari hukuman, tuntutan atau denda atau sebagainya. Ya, contohnya misalkan kita minta maafin ya, aku minta maaf ya, itu termasuk dalam pembebasan seseorang dari hukuman. Maaf ya, maaf yang poin pertama. Yang poin kedua, maaf itu ungkapan permintaan ampun atas penyesalan ya, ungkapan untuk menyatakan kita itu menyesal gitu ya, kita meminta ampun gitu. Saya kasih contoh misalkan, maaf saya datang terlambat, maaf saya tidak bisa berbicara di ruangan ini, dan kalimat yang menyatakan penyesalan ya, kalimat yang menyatakan penyesalan. Nah, lalu yang poin ketiga yaitu maaf ungkapan permintaan izin untuk melakukan sesuatu. Contohnya misalnya, maaf bolehkah saya masuk ya, maaf bolehkah saya bertanya gitu ya, maaf bolehkah saya meminjam barang ini ya, itu ya ungkapan untuk meminta izin ya, untuk meminta izin untuk melakukan sesuatu. Yang pertama
pertama tadi pembebasan seseorang dari hukuman. Ya, contoh hukuman maksudnya tuntutan, denda atau sebagainya ya. Yang kedua, ungkapan permintaan ampun atau mengungkapkan bentuk penyesalan ya, teman-teman. Yang ketiga, ini ada ungkapan permintaan izin untuk melakukan sesuatu. Ini kata maafnya aja ya. Ini kata maafnya aja, Masya Allah, ini sudah mencakup luas ya kata maaf itu. Lalu kita berpindah kepada memaafkan. Tentu kita itu diajarkan ya sama orang tua kita, sama guru-guru kita ya, untuk memaafkan dan minta maaf. Ya, pasti kita akan diajari kalau misalnya kita punya salah, suruh minta maaf, memaafkan kesalahan orang lain ya. Lalu dari memaafkan sendiri ya, memaafkan itu kita kulik dari KBBI lagi ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu memberi ampun atas kesalahan dan sebagainya, tidak menganggap salah dan sebagainya lagi ya. Jadi memaafkan, kita itu memaafkan, sudah memaafkan orang lain. Contohnya seperti ini, misalnya kita ditanya nih sama seseorang, kamu gimana sama si fulana gitu ya. Udah nggak apa-apa, aku udah maafin dia gitu ya. Itulah memaafkan. Ya, jadi memberi ampun atas kesalahan dan sebagainya. Ya, jadi ya udah sudah tidak diambil tidak diambil pusing gitu ya, karena sudah dimaafin gitu ya, sudah kesalahan seseorang, kesalahan orang itu sudah kita maafkan, memaafkan gitu ya, maaf dan memaafkan ya. Lalu dari segi Al-Quran, di sini ada dari surat Al-Hijr ya, ayat 85, yaitu maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik. Masya Allah ya. Ini Allah sendiri yang perintahkan kita ya untuk memaafkan seseorang, bukan siapa-siapa ya. Sebelum orang tua kita mengajarkan kita, sebelum guru-guru kita mengajar kita untuk meminta maaf, Allah sendiri sudah berfirman dalam Al-Quran di surat Al-Hijr ayat 85 ya, maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik. Maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik. Lalu kita ini lagi dalam perspektif hadis. Ini di hadis ada. Dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seseorang ya yang badannya dilukai oleh orang lain atau disakiti oleh orang lain, kemudian ia bersedekah dengan memaafkan. Ya udah, maksudnya dimaafkan gitu ya. Kecuali Allah akan menghapus dosanya sebanding dengan pemaafan yang ia sedekahkan. Masya Allah ya. Jadi kalau ada seseorang yang menyakiti kita, sebenarnya ada ya dalam Al-Quran itu yang artinya tidaklah balasan dari suatu kejahatan melainkan kejahatan yang setimpal gitu ya. Cuman di sini ada hadis yang dimana dia itu lebih memilih untuk memaafkan gitu ya. Kemudian ia bersedekah dengan memaafkannya. Kecuali Allah akan menghapus dosanya sebanding dengan pemaafan yang ia sedekahkan. Jadi maaf ini juga sedekah ya. Ini hadis riwayat Ahmad. Ya. Dari sini aja Masya Allah ya, kita sudah terbuka wawasannya tentang maaf gitu ya. Jadi kita mulai terbuka nih. Haruskah aku memaafkan gitu. Ini aku harus memaafin orang ini nih. Aku harus memaafkan orang tersebut nih gitu ya. Karena ini dari hadis ini aja sudah Masya Allah ya, Allah itu nggak tanggung-tanggung gitu ya, memberi nikmat kepada seorang pemaaf gitu. Lalu ini dari hadis. Nah, ini from Quran ya. Ini dari kita bahas dari perspektif Islamnya dulu ya. Ini dari Quran. Ada di surat Asy-Syura ayat 40, dan balasan dari suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal. Ini Allah berfirman sendiri ya. Jadi balasan dari suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal ya. Tetapi, nah di sini ada tetapi barang siapa yang memaafkan dan berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat, maka pahalanya dari Allah. Jadi bukan dari siapa-siapa ya, bukan dari siapa-siapa nih reward kalau kita memaafkan, tapi langsung dari Allah sendiri ya. Kita dikasih pahala sama Allah, insya Allah gitu ya. Kalau kita memaafkan tulus, ikhlas ya, dan berbuat baik kepada orang yang sudah berbuat jahat kepada kita, gitu ya. Sebenarnya ya itu tadi ya,
balasan dari suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal. Namun di sini apabila dia memilih untuk memaafkan dan berbuat baik ya kepada orang yang berbuat jahat sama dia, maka pahalanya dari Allah sendiri. Ya, Masya Allah. Sungguh dia tidak menyukai orang-orang yang zalim. Al-Quran surah Asy-Syura ayat 40. Nah, ada lagi sama di surat Asy-Syura ayat 43. Dan barang siapa bersabar dan memaafkan, sungguh yang demikian termasuk perbuatan yang. Jadi jangan heran kalau sebenarnya ilmuwan non-muslim ya, ilmuwan non-muslim itu meneliti kok memaafkan nih segitu ininya ya, segitu dahsyatnya manfaatnya. Mereka tuh sangat heran kenapa dalam dinul Islam ini ya, dinul Islam yang sangat mulia ini memaafkan itu menjadi yang wah Masya Allah ya, manfaatnya tuh ya kita tidak bisa bayangkan gitu ya, apalagi ini langsung dari Allah pahalanya gitu ya. Allah yang nyuruh nih, bukan siapa-siapa, Allah yang nyuruh langsung di Al-Qur'an ya. Nah, langsung kita masuk ke efek dari memaafkan dari segi kesehatan ya. Ternyata memaafkan itu selain membuat hati kita, pikiran kita tenang itu ya, ternyata ada dari segi kesehatan. Kita bahas satu-satu ya, teman-teman. Yang pertama ada menurunkan resiko serangan jantung. Ya, Masya Allah sekali ya. Ini kalau kita lihat dari segi kesehatan, ini sangat menurunkan resiko serangan jantung. Karena apa? Kalau kita saat memaafkan, tensi kita pasti akan turun gitu ya. Karena apa? Kalau orang lagi emosi gitu ya, maksudnya kita lagi kesel sama seseorang gitu ya, pasti gimana detak jantung kita tuh gimana? Kayak oh ya kencang gitu ya, deg-degan tapi yang tidak teratur gitu ya. Ini sangat menurunkan resiko serangan jantung. Karena apa? Saat kita emosi, maksudnya kita sedang menyimpan kekesalan gitu ya. Hormon-hormon emosi, hormon-hormon kekesalan itu saat itu berstimulasi ya, berstimulasi. Jadilah memaafkan itu menjadi salah satu cara untuk menurunkan resiko serangan jantung. Yang kedua, ada mengurangi resiko stres dan depresi. Nah, ini dia ya, stres. Sebenarnya teman-teman, stres itu normal atau enggak? Normal. Normal. Stres itu tuh normal loh. Bahkan stres itu suatu apa ya? Ada manfaatnya juga. Tapi yang bahaya adalah kalau berlebihan. Ya. Yang kalau berlebihan, stres yang berlebihan gitu ya, ini yang nggak baik. Dan depresi. Nah, depresi ini ada suatu gejala yang nggak lazim gitu ya. Makanya depresi sendiri ini ada sekolah khususnya gitu ya, sekolah untuk anak-anak depresi. Jadi jangan heran kalau depresi ini bisa berujung ke bunuh diri. Ya, seperti yang kita dengar kasus-kasus belakangan ini di Indonesia ya, lagi marak ya mahasiswa ya atau siapapun yang lagi ini di berita ya tentang bunuh diri ya, yang akibatnya penyebabnya adalah depresi ya. Nah, ini dia. Makanya ini jangan heran ada loh orang depresi itu, kalau orang dulu bangun lagi tidur pun ada kepikiran untuk bunuh diri gitu. Ini kalau kita meninggalnya karena nauzubillah ada seseorang yang meninggalnya karena bunuh diri itu pasti akan menyesal, sangat menyesal sekali ya. Karena kita tahu sendiri konsekuensi orang yang bunuh diri itu seperti apa ya. Nah, yang ketiga ada menurunkan resiko penyakit stroke ya, karena saat kita memaafkan ya tensi kita akan turun ya, tensi kita akan turun, bukan tensi yang tinggi yang menyebabkan kemungkinan terjadi penyakit stroke. Justru dengan memaafkan kita bisa menormalkan tensi kita. Lalu ada lagi nomor 4, ada meningkatkan kekebalan tubuh. Ya, jangan salah, memaafkan ini bisa meningkatkan kekebalan tubuh kita ya. Yang kelima, membangun self esteem ya. Self esteem itu apa sih? Yaitu keberhargaan diri gitu ya, self esteem.
Lalu yang terakhir ada memperbaiki kualitas tidur dan membuat pikiran lebih tenang. Betul ya teman-teman, kalau misalkan kita nggak punya dendam sama orang gitu ya, nggak lagi nggak punya rasa kesel, nggak sedang tidak marah dengan seseorang, pasti tidur kita akan baik ya, kualitas tidur kita akan baik dan pikiran pun akan tenang ya, pikiran pun lebih tenang karena ya kita sedang tidak menyimpan amarah pada siapapun gitu ya. Ini tadi berikut yang sudah Ana jelaskan ya, efek-efek dari memaafkan. Sebenarnya masih banyak loh teman-teman, masih banyak lagi efek dari memaafkan dari segi kesehatan ini ya, masih banyak. Selanjutnya kita sudah masuk ke dalam gimana ya kondisi memaafkan itu terjadi di dalam otak gitu ya. Nah, di otak kita itu ya teman-teman, di otak kita tuh banyak memori-memori ya yang terbentuk saat kita tuh masih dalam kandungan. Jadi ya untuk pengetahuan ya teman, jadi memori dalam otak itu sudah terbentuk nih, sudah terbentuk sejak kita masih dalam kandungan ya, masih dalam kandungan ibu sampai detik ini ya, itu memori masih terbentuk ya. Memori adalah sebuah mekanisme peristiwa yang ditangkap oleh indera kita dan dia masuk ke dalam pikiran kita dan juga masuk ke dalam perasaan kita ya. Nah, ini kita akan membahas nih otak emosi ya, otak emosi. Jadi kalau kita membahas tentang memaafkan ya, forgiveness, nah ini kita nyambung ke sini nih, otak emosi atau kita sebut dengan the limbic system. The limbic system atau otak mamalia ya, mamalia brain. Ya, di sini ada empat bagian, ada hipotalamus, ada amigdala, ada hippocampus dan thalamus ya. Di sini Allah itu menciptakan otak emosi ya, the limbic system. Allah ciptakan otak emosi itu untuk merespon ya, untuk merespon sebuah peristiwa. Karena kalau bayangin teman-teman, kalau Allah nggak ciptakan otak emosi, gimana hidup kita? Flat ya, maksudnya datar aja udah. Soalnya kan otak emosi ini kan akan membentuknya kayak respon kayak senang, sedih, takut ya, marah ya, ini di sini otak emosi ya. Jadi kalau Allah seumpamanya tidak menciptakan otak emosi ya pada manusia, ya wallahu a'lam ya, hidup kita akan flat. Jadi ini termasuk kebesaran Allah juga ya, Maha Suci Allah atas segala kuasanya ya, menciptakan kita, menciptakan manusia dengan the limbic system nih, otak emosi ya, otak emosi. Karena kalau hidup ini nggak enak rasanya ya kalau nggak ada emosi gitu ya. Jadi emosi itu nggak mesti marah teman-teman, senang, menangis gitu, itu juga termasuk ke dalam emosi ya. Lalu kita lanjut lagi, ini the limbic system ya. Nah, ini kita masuk bagian-bagian otak apa saja nih kalau saat kita memaafkan. Ya, ini mohon maaf ya teman-teman, untuk nama-nama istilah ini tidak bisa di bahasa Indonesia ya, karena biar secara universal begini ya namanya, jadi Ana tulis seperti ini ya. Nah, jadi ada 3 bagian otak saat memaafkan yang teraktivasi. Jadi ini saat kita memaafkan ya teman-teman, ada 3 bagian otak tuh yang aktif ya, teraktivasi nih. Yang pertama ada dorsolateral prefrontal cortex ya. Nah, letaknya di sini yang sudah ada di gambar ya teman-teman. Yang kedua ada inferior parietal bagian kanan. Yang ketiga ada precuneus. Jadi fungsi dari otak-otak tersebut itu membantu kita dalam mengatur emosi. Nih ya, nih 3 bagian ini ya, itu fungsi dari otak tersebut membantu kita dalam mengatur emosi ya, dan menyelesaikan amarah serta dendam yang kita rasakan ya, suatu kejadian negatif yang dialami seperti kejadian saat seseorang menyakiti kita ya, melukai kita. Inilah fungsi dari bagian
bagian otak ini. Ya, jadi fungsinya ya tiga bagian ini ya teman-teman, dorsolateral prefrontal cortex, inferior parietal bagian kanan, sama precuneus ya, itu adalah pengontrol emosi, ya mengatur emosi dan menyelesaikan amarah serta dendam nih yang kita rasakan. Ya, ini masuknya ke dalam neuroscience ya, kembali ilmu otak. Lalu kita lanjut ke, ini ada penjelasannya. Yang pertama, bagian otak precuneus tadi ya, jadi akan mengatur memori dan integrasi memori luar. Yang kedua, bagian otak inferior parietal akan terlihat dalam proses auditor, visual, dan sensasi tubuh. Ya. Lalu yang terakhir ada bagian otak dorsolateral prefrontal cortex yang akan memampukan kita untuk bisa fokus dan mengingat hal-hal tertentu. Ya, ini Masya Allah. Saat kita memaafkan, ya saat kita memaafkan, ini tiga otak kita, satu otak di dalam otak kita ini, tiga bagian ini nih yang langsung apa ya, yang langsung melakukan aktivasi gitu ya. Ini Masya Allah sekali ya. Ternyata di balik kata memaafkan itu ya, ternyata Allah ciptakan sistem yang luar biasa sekali ya di dalam otak kita. Kalau kita bisa melihat apa yang terjadi di dalam otak kita saat kita memaafkan, ya. Kalau misalkan Allah memperlihatkan kita ya apa yang terjadi di otak kita saat kita memaafkan, pasti kita akan berpikir, kenapa nggak dari dulu ya maafin dia gitu ya? Kenapa baru maafin dia tuh sekarang ya? Kenapa nggak dari dulu ya nih gitu ya? Jadi misal kita bisa melihat ya, itu akan takjub sekali dengan kekuasaan Allah yang sangat besar gitu ya. Lanjut lagi kita ke sebelum kita masuk ke ini ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam termasuk ke dalam suri tauladan kita ya, suri tauladan kita nih ya, panutan kita ya. Jadi emosi ya, tadi kita sudah membahas emosi itu ada emosi negatif, ada emosi positif ya. Emosi negatif itu kayak ya marah, ya cemburu, ya jijik atau takut ya, itu termasuk ke dalam emosi negatif. Marah itu ke dalam emosi negatif. Begitupun emosi positif juga ada ya. Begitupun dampaknya ya. Kalau kita emosi ya tadi ya sudah apa namanya, sudah kita bahas tadi, kalau emosi itu kita bisa, maksudnya kalau kita kesel ya, marah atau apa tuh pasti kan detuk jantung kita ya itu berdetak kencang ya, berdetak tidak beraturan yang menyebabkan hormon emosi dan hormon kekesalan itu berstimulasi ya. Nah, kita lanjut ke bagian Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sang teladan ya. Ini Rasulullah adalah role model kita nih, public figure kita, suri teladan kita seorang muslim ya, yang akhlaknya saja Al-Qur'an gitu ya. Sebagaimana Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahwa Rasulullah itu ada akhlaknya tuh Al-Qur'an gitu ya. Masya Allah, jadi sangat sempurna sekali. Ya, banyak sisi beliau ini adalah role model kita seorang muslim. Sisi positifnya banyak sekali, maka kita harus contoh ya, harus tiru nih beliau ya Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari hadisnya kita akan bahas kenapa sih Rasulullah itu sangat dijadikan role model, terutama dalam topik kita malam ini ya, the art of forgiveness ya. Dari hadis Aisyah radhiyallahu anha pernah ditanya terkait watak pribadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ia menjelaskan, adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam orang yang paling bagus akhlaknya, Masya Allah ya, orang yang paling bagus akhlaknya. Beliau tidak pernah kasar, tidak pernah berbuat keji, tidak berteriak-teriak di pasar dan membalas kejahatan dan tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, malahan beliau pemaaf dan mendamaikan ya, Masya Allah. Nah, inilah kita bisa lihat role model kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sang pemaaf, malah beliau yang mendamaikan ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
ya, yang orang yang dijamin masuk surga sama Allah ya. Rasul nabi terakhir kita ya, yang bagus banget akhlaknya nih, Masya Allah. Akhlaknya adalah Al-Quran. Beliau saja seorang yang pemaaf dan mendamaikan. Lalu ada lagi dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan wasiat pada Jabir bin Sulaim. Ya, jika ada seseorang yang menghinamu dan mempermalukanmu dengan sesuatu yang ia ketahui ada padamu, maka janganlah engkau membalasnya dengan sesuatu yang engkau ketahui ada padanya. Akibat buruk ialah yang menanggungnya. Masya Allah ya. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmizi. Jadi di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk ya udah maafkan gitu ya, memaafkan. Jadi kalau ada seseorang yang menghina kita, mempermalukan kita dengan sesuatu yang mereka ketahui tentang kita gitu ya, maka janganlah engkau membalasnya ya dengan sesuatu yang kita juga tahu nih apa yang ada padanya gitu ya. Akibat buruk biarlah ia yang menanggungnya. Tapi memaafkan itu susah ya, betul. Nah, memaafkan itu memang susah, berat banget ya. Apalagi kalau seseorang itu udah melakukan kesalahan yang berat banget ya, maksudnya kesalahan yang besar sama kita, itu pasti ada rasa berat gitu untuk maafin gitu. Tapi ya bagaimana gitu ya, Allah berfirman dalam Quran sendiri ya. Terus tadi sudah kita bahas efek dari memaafkan ya dalam segi otak juga tadi ya, Masya Allah ya. Allah ciptakan otak emosi, bahkan otak emosi ini otak terbesar ya dalam bagian otak gitu ya. Nah, lalu kenapa memaafkan ini ya dalam segi perspektif Islam ya sangat dianjurkan, ya itu tadi ya, kita sudah bahas tadi sebelumnya bahwa Masya Allah selain dari Allah juga akan memberikan kita ampunan ya, juga kesehatan kita juga berpengaruh gitu ya apabila kita memaafkan kesalahan orang lain. Oke. Mungkin tadi kurang lebih penjelasan tentang forgiveness, the art of forgiveness tadi ya. Dari alhamdulillah Ana sudah jelaskan mulai dari segi perspektif Islamnya ya. Of course dari segi psikologinya ya, dari kisahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu dari bagian neuroscience-nya juga otaknya tadi sudah Ana jelaskan. Nah, kita masuk ke forgiveness terapi teknik. Ya teman-teman, di sini Ana mau arahkan ya, untuk forgiveness terapi teknik ini harap fokus dan konsentrasi ya. Fokus dan konsentrasi, bisa dibuka kameranya mungkin ya teman-teman. Bisa off cam, bisa on cam dulu. Silahkan dibuka kameranya. Biar Ana juga bisa melihat muka Antuna ya dalam forgiveness terapi ini. Karena ini kita akan latihan sederhana yang insya Allah Ta'ala akan manjur gitu ya. Karena jadi itu Ana perlu Antuna buka kamera on cam, fokus dan konsentrasi, cari tempat yang PW gitu ya, posisi enak gitu ya. Cari tempat yang nyaman. Yang belum pakai ini dulu. Rapihkan dulu pakaiannya. Posisi duduk. Kalau perlu yang belum wudhu atau yang wudhunya batal, boleh wudhu dulu ya. Ya, silakan teman-teman dibuka kameranya.
kita akan melakukan forgiveness terapi. Kemungkinan ini lumayan lama ya, tapi tidak terlalu lama. Boleh mic-nya ditutup, tapi kameranya dibuka saja. Ditutup, kameranya dibuka. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita mulai forgiveness terapinya ya, forgiveness terapi teknisnya. Harap fokus dan konsentrasi teman-teman ya, fokus dan konsentrasi. Ini. Nah, yang pertama silakan yang belum berwudu, boleh berwudu dulu ya. Ini anak pasti ininya dulu langkah-langkahnya, nanti untuk itunya anak yang ini ya, anak yang bimbing untuk nanti apa namanya forgiveness terapinya, nanti anak yang bimbing. Siapkan alat tulis ya teman-teman. Niat ikhlas karena Allah, wudu dulu ya, tekad yang kuat. Nah, silakan wudu dulu, yang belum wudu, yang belum punya wudu atau wudu batal ya, boleh wudu dulu teman-teman. Niat ikhlas karena Allah dan tekad yang kuat adalah kunci keberhasilan insyaallah ta'ala ya. Yang kedua, teknik mandiri ini dilakukan rutin, harus rutin ya teman-teman ya, sepekan ini. Nanti ini anak bimbing dulu, baru nanti besoknya teman-teman sekalian bisa lakukan secara mandiri sebelum tidur. Ya ini Masya Allah, pas banget ya, kita acaranya malam nih ya. Selesai langsung tidur ya. Tidur, melakukan forgiveness terapi, insya Allah tenang. Yang ketiga, siapkan kertas dan alat tulis. Lalu tulis daftar orang. Ayo, tuliskan daftar orang atau kejadian yang sekiranya memiliki emosi negatif yang mempengaruhi hidup Anda. Bisa karena mungkin kecewa, marah, dendam gitu ya. Tulis 3 orang aja di dalam kertas ya teman-teman ya. Di dalam kertas itu tulis di atas kertas 3 orang, maksimal 3 orang. Sebenarnya kalau teman-teman mau tulis 20, 10 itu nggak apa-apa, cuma ya ini saya ambil maksimal 3 saja ya. 2 boleh, 1 boleh, kalau nggak ada bahkan lebih bagus ya. Bagus berarti. Ini anak kasih ini 3, maksimal 3 ya. Tulis. Bentar, izin minum ya. Ini maksimal 3 orang saja. Ya, orang-orang yang membuat kita emosi atau kecewa atau apa ya. Yang terdekat dulu. Yang sudah berkeluarga, mungkin ada seorang istri di sini, boleh suaminya, atau yang masih single sama kayak Ana ya, masih single, mungkin bisa orang tuanya. Jadi jujur ya teman-teman, ada beberapa orang itu cerita namanya konsultasi apa, mereka itu menyimpan emosi kesal sama ibunya, orang tuanya ya, kenapa memperlakukan dia seperti itu ya. Banyak sekali orang-orang yang cerita sama anak-anak yang cerita sama anak kalau dia itu sedang tidak baik hubungannya dengan orang tuanya ya. Nah ini boleh yang masih single-singlenya, mungkin orang tuanya atau sahabatnya, bestinya ya, siapapun yang sedang ada masalah sama orang itu ya, 3 orang saja. Kalau sudah ditulis teman-teman, dari daftar tersebut kita bikin intensitas emosi. Maksudnya seperti apa? Dari angka 0 sampai 10, emosi kita tuh sama orang ini tuh seberapa gitu. Kalau 10 kita kesel banget nih sama dia gitu. Ya marah gitu sama. Kalau 10 ya, mungkin ada yang 9, ada yang 8, 7, belum alam ya, silakan tulis teman-teman. 1 orang, siapa nomor 1 Bulana berapa, nomor 2 berapa, 3 berapa. Silakan sembari menunggu teman-teman yang mungkin sama wudu dulu ya.
Afwan Ustadzah, apakah Ya. boleh bertanya Ustadzah? Nah, silahkan. Kalau misalnya merasa tidak ada orang yang kita kesali atau mungkin kita kesalnya hanya sementara waktu gitu, bagaimana ya Ustadzah? Apakah perlu ditulis juga Ustadzah? Itu terserah, mau ditulis sah, mau tidak juga nggak apa-apa. Berarti itu tandanya mungkin waktu sudah maafin dia gitu ya, maksudnya ya sudah biarin lah gitu ya. Apa? Nggak apa-apa. Jazakum khairan Ustadzah. Oh, gitu. Sudah teman-teman? Coba Ana lihat, ini sudah pada sudah on cam semua. Harapkan on cam ya teman-teman biar Ana bisa lihat ini. Siap ya teman-teman ya. Badan relax teman-teman, badan relax. Cari pertama-tama cari dulu posisi enak, posisi yang nyaman gitu ya. Posisi nyaman teman-teman, posisi nyamannya di mana? Mungkin sambil senderan atau kalau mau persiapan tidur ya bisa di pinggiran kasur ya. Intinya posisi teman-teman yang sekiranya bikin nyaman. Ya, jadi cari ruangan yang kira-kira minim gangguan gitu ya. Maksudnya yang bisa membuat kita fokus ya, fokus dan tenang, santai gitu ya. Yang minim. Siap ya teman-teman ya. Ya, mungkin yang belum dapat posisi wenak ini bisa dicari dulu. Ya, pertama-tama ya niatkan ikhlas karena Allah dengan tekad yang kuat ya teman-teman. Insya Allah ini adalah kunci keberhasilan ya. Ini kita sedang ikhtiar nih ya, ikhtiar untuk bisa memaafkan, melapangkan kesalahan seseorang ya. Baca ta'awuz dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. 4 kali. Ta'awuz dulu. Dilanjut dengan membaca bismillah ya. Lalu berdoa kepada Allah. Semoga ya Allah, hamba memohon kepadamu forgiveness terapi ini dengan memohon ridhomu, memohon keberhasilan darimu. Ya ini karena ini adalah sebuah ikhtiar. Ya berdoa yang khusyuk teman-teman. Ya, duduk dengan santai. Sekarang pejamkan matanya ya teman-teman. Tutup matanya. Niatkan untuk melakukan teknik ini dengan penuh kesadaran agar menghilangkan emosi dendam pada seseorang ya, amarah pada seseorang. Relax,
katakan ya, relax, teman-temannya relax, badannya relax ya teman-teman, relax. Jadi kalau tanda-tanda relax itu saat kita diam itu tangan itu gerak aja susah, berat gitu ya. Itu tandanya kita sudah relax. Ya, sambil istighfar ya teman-teman. Istighfar. Tarik nafas lewat hidung, keluarkan lewat mulut. Tarik nafas lagi lewat hidung, keluarkan lewat mulut. Sambil bilang dalam hati, relax, relax ya, relax. Ya Allah, semakin relax, semakin nyaman ya. Kosongkan dulu pikirannya ya, biar kita relax dulu. Lakukan lagi pernafasan 3 kali. Hirup dari hidung, keluarkan dari mulut ya. Sambil bilang relax, relax. Ya Allah, semakin relax. Ketika sudah relax, teman-teman, sekarang teman-teman bayangkan, rasakan, ya ini otak kanan kita akan bermain ya. Bayangkan, rasakan, dengarkan. Seolah-olah kita memanggil diri kita sendiri. Bayangkan, rasakan, dengarkan ya. Seolah-olah kita itu sedang memanggil diri kita sendiri. Sekarang hadirkan diri kita di hadapan kita. Jadi buatkan seakan-akan diri kita ada di depan kita. Ucapkan salam sama diri kita sendiri. Rasakan, bayangkan seakan-akan dia menjawab salam kita. Nikmati ini ya, sampai benar-benar dia itu hadir di hadapan kita. Lalu sekarang bicara sama diri kita sendiri. Wahai diriku, terima kasih atas segala pengorbanan dan usahamu selama ini. Wahai diriku, terima kasih atas segala pengorbanan dan usahamu selama ini. Jadi kita berbicara pada diri kita ya. Apapun kesalahan yang sudah kamu lakukan, apapun kesalahan yang sudah terjadi, aku sudah memaafkan. Ya, kita memaafkan diri kita sendiri dulu. Ini penting loh, memaafkan diri kita sendiri. Dan silakan teman-teman katakan apapun pada diri kita sendiri. Ya, mungkin teman-teman yang lebih tahu, lebih paham tentang diri kita. Boleh dipeluk diri kita yang ada di hadapan kita. Silakan dipeluk. Kita rasakan capek sekali ya. Kita rasakan lelah, capek, penat. Ya. Yang boleh menangis silahkan, mungkin ada yang ini. Kita
rasakan bahwa capek sekali hidup ini. Lelah, banyak sudah kesalahan yang sudah kita lakukan ya selama ini. Bayangkan diri kita tersenyum. Ya. Sekarang, lepas pelukan itu, izinkan diri kita untuk pergi. Bayangkan diri kita tersenyum, memberi salam pada kita, dan kita melihat kepergiannya. Relax ya teman-teman, relax. Pejamkan mata ya, dibikin relax. Atur kembali nafasnya 3 kali. Hirup lewat hidung, keluarkan lewat mulut. Ulangi seperti itu 3 kali. Tenang ya, tidak usah terburu-buru ya. Sekarang masuk ke list orang pertama yang kita tulis dalam kertas. Hadirkan orang itu ya. Sekarang sama seperti tadi kita menghadirkan diri kita sendiri ya. Sekarang rasakan kehadiran orang pertama yang ada di list yang nomor 1 ya. Bayangkan dia ada hadir di hadapan kita. Bayangkan, rasakan atau dengarkan. Kalau kita tidak bisa melihat orang itu, setidaknya kita mengenali suaranya. Atau tidak dua-duanya, tidak mendengar suaranya, tidak melihat orangnya, tapi merasakan ada orang itu. Yaitu juga termasuk, berarti itu kinestetik. Ya kan ada visual, auditory, dan kinestetik. Ya, bayangkan orang tersebut hadir di hadapan kita. Ucapkan salam pada orang tersebut, dan seakan-akan orang tersebut menjawab salam kita. Relax teman-teman ya. Pejamkan mata. Relax. Lalu katakan pada orang itu, wahai, sebut namanya, Fulanah bin Fulana, selengkap-lengkapnya ya. Hadirkan orang tersebut lalu bilang sama dia, wahai Fulana, aku minta maaf. Aku minta maaf. Apapun yang terjadi, apapun kesalahanmu, itu sudah terjadi. Yang bisa kita lakukan adalah memperbaiki. Mau dipeluk orang itu silakan. Ingat, harus mahram ya. Wahai, sebut namanya. Kita bilang, aku minta maaf. Aku minta maaf. Apapun yang terjadi, apapun kesalahanmu, itu sudah terjadi.
Langkah selanjutnya adalah kita memperbaiki bersama-sama. Insya Allah, aku memaafkan semuanya. Ya. Kita lihat orang yang ada di depan kita yang masuk ke dalam list tadi. Bayangkan orang tersebut tersenyum, mengangguk. Kalau belum tersenyum atau mengangguk bagaimana? Diulang lagi. Aku minta maaf. Wahai fulana, aku minta maaf. Sampai dia tersenyum dan mengangguk. Ya sudah, kita biarkan orang tersebut pergi. Kita lambaikan tangan kepada dia dan ucapkan salam. Seolah-olah dia menjawab salam kita. Lalu dia tersenyum pada kita. Lalu orang itu pergi dari pandangan kita. Sekarang silakan dibuka matanya. Nah, sekarang coba tulis intensitas dari orang pertama. Misalnya tadi kita kesel banget sama dia. 10. Setelah melakukan ini jadi 6. Itu Masya Allah. Ya, berarti sudah berkurang. Ya, silahkan disorot. Tulis berapa intensitas kita kepada orang tadi, ya. Lalu bandingkan ya, tadi misalkan orang pertama tadinya 10, sekarang 6, Masya Allah. Ya itu berarti sudah berkurang. Atau langsung 0, ya ini Masya Allah sekali. Ya, lalu teman-teman ulangi sampai daftar orang-orang yang tadi sudah teman-teman tulis itu tercoret semua. Berarti diulangi 3 kali sama seperti tadi. Ya, relax ya teman-teman ya. Ini kita akan lakukan di sini ya sampai selesai. Silahkan orang pertama sudah, lalu gantian orang kedua. Seperti tadi caranya. Hadirkan dia ya di hadapan kita. Ya, mau itu visual atau auditory atau kinestik, itu tandanya otak kanan kita sudah bekerja ya, sedang berjalan nih ya otak kanan kita. Kita lakukan relax ya teman-teman. Relax, santai ya. Sama seperti tadi orang kedua, lakukan sama seperti orang pertama tadi ya. Orang kedua lakukan sama seperti orang pertama tadi.
Lakukan sampai benar-benar orang tersebut tersenyum sama kita, mengangguk ya. Kalau belum, lakukan lagi. Ingat ya, tadi kata-katanya disebut namanya, wahai Fulana bin Fulan, sebut namanya lengkap ya. Aku minta maaf. Aku minta maaf. Apapun yang terjadi, apapun kesalahanmu itu sudah berlalu. Nangis boleh di hadapan orang itu ya. Dipeluk juga boleh ya. Kita peluk orang tersebut ya. Aku minta maaf. Jika orang kedua sudah, buka mata kita, coret nama orang tersebut, lalu berapa intensitasnya sekarang? Mungkin tadi 9, sekarang jadi 5. Masya Allah. Orang ketiga sama seperti orang pertama dan orang kedua.
Jika sudah, ya biarkan orang ketiga ini pergi. Melihat seakan-akan dia mengucapkan salam pada kita ya. Lalu orang ketiga pergi. Lalu buka mata kita, coret orang ketiga tadi. Bandingkan skala intensitas yang pertama sama yang sekarang. Tarik nafas. Buang lewat mulut. Relax. Lagi kayak 2 kali lagi, lakukan 3 kali ya. Katakan Alhamdulillah ya Allah. Aku bersyukur kepadamu telah memberikan kekuatan dan keikhlasan pada diriku untuk memaafkan orang-orang yang ada dalam listku atau memaafkan fulana, fulana, fulana. Sebut nama orangnya. Ya. Alhamdulillah ya Allah. Aku bersyukur kepadamu telah memberikanku kekuatan dan keikhlasan untuk memaafkan fulana, fulana, fulana. La haula wala quwata illa billah. Istighfar dulu, teman-teman. Istighfar, kita memohon ampun kepada Allah. Buka mata kita perlahan. Alhamdulillah. Kita sudah melakukan forgiveness terapi ya teman-teman. Ini sebenarnya cara yang sangat sederhana ya. Untuk apa namanya, kalau jika ini ingin berhasil ya, insya Allah lakukan secara 7 hari berturut-turut ya, 7 hari berturut-turut sebelum tidur ya. Lakukan 7 hari berturut-turut sebelum tidur. Ya ini apa namanya, akan apa namanya, teknik yang insya Allah memudahkan kita ya untuk memaafkan seseorang ya. Karena kalau apa ya, menyimpan rasa apa ya, marah atau kesal gitu pada orang itu kan rasanya kayak nggak enak gitu ya, kayak ada yang apa ya, ganjel gitu ya di apa namanya, habis terapi kok tengkut gitu. Iya, berarti kalau sampai apa namanya, itu berarti sangat apa namanya, berpengaruh ya berarti ya, Masya Allah. Berarti kita serius nih menjalankan forgiveness ini gitu ya. Jangan lupa ya teman-teman, apa namanya, dilakukan secara 7 hari berturut-turut ya.
Atau sebelum 7 hari sudah hilang rasanya, maksudnya sudah nggak kesel lagi, ya bagus itu ya. Atau setelah setelah forgiveness terapi ini yang sedang berlangsung sudah nggak kesel lagi, ya itu bagus sekali, Masya Allah. Berarti kita bertekad untuk memaafkan orang itu ya. Karena tadi sudah Ana bahas mulai dari segi perspektif Islam, di Quran ya, di hadis, mulai dari hadisnya Rasulullah, maksudnya bagaimana akhlaknya Rasulullah ya. Dari segi otak, neuroscience-nya juga sudah Ana bahas. Nah, sekarang kita tinggal terapinya. Gitu. Kalau misalkan Jazakumullah, saya rasa sedikit lega sekarang, alhamdulillah ya. Jadi rasanya tuh plong gitu ya, karena anak sendiri pun Masya Allah, padahal ada trauma sama saya. Ya, anak sendiri pun mencoba gitu ya. Ya, alhamdulillah. Agar apa? Teman-teman, biar kita itu tidak punya apa ya, dendam sama orang lain ya, tidak punya kesel sama orang lain tuh rasanya ya gimana gitu ya. Gak enak kalau ada rasa yang ganjel gitu. Ya sebenarnya ini Insya Allah jadi bisa damai sama diri sendiri. Betul, sebelum kita memaafkan orang lain, kita tuh perlu loh teman-teman memaafkan diri kita sendiri dulu. Ya, maafin dulu diri kita sendiri. Misalkan kita menyesal, sudah bisa memaafkan, rasanya sedikit lega. Alhamdulillah, alhamdulillah. Senang dengarnya ya. Berarti kita benar serius nih, konsentrasi nih kita dari tadi ya. Konsentrasi, terus apa namanya? Terbawa suasana gitu ya, terbawa suasana, habis itu lega deh, alhamdulillah. Sebenarnya ini biidznillah ta'ala ya, karena Allah membantu kita ya, memudahkan kita nih untuk bisa memaafkan orang lain ya. Ustazah mau tanya bagaimana, oh iya, sebentar. Ustazah mau tanya bagaimana kalau misalnya kita sudah benar-benar memaafkan, tapi tiba-tiba kita keinget lagi kesalahan orang tersebut dan malah bikin kita jadi sedih lagi. Apa perlu terus melakukan terapi ini? Iya, perlu sekali. Ini teknik yang simpel ya teman-teman ya. Ini simpel sekali, Masya Allah, ini sangat simpel sekali ya. Ini kalau dalam ilmu psikologi namanya Gestalt. Ya cuman karena Gestalt ini kan seorang psikolog yang maksudnya non-Muslim ya, lalu dibikinlah secara perspektif Islamnya. Jadi ini ada apa namanya teori Gestaltnya juga, cuman kita ambil yang segi segi perspektif Islamnya. Tentu kita belajar psikologi dari segi perspektif Islam ya, karena kalau kita belajar ilmu psikologi yang dari psikologi sekuler itu bahaya sekali, sangat bahaya. Karena apa? Mereka itu berpusatnya pada para psikolog-psikolog ateis yang tidak percaya ada keberadaan Allah gitu ya. Makanya kita belajar tentang psikologi Islam. Jadi untuk ukti siapa nih? Bilqis. Ya, ukti Bilqis, betul ya. Kalau kita keingat lagi, maksudnya kita sudah benar-benar maafkan, tapi keingat lagi sama kesalahan orang tersebut. Apa perlu melakukan? Iya betul, bisa melakukan terapi ini lagi. Fokus ya, berwudu dulu, niatkan dulu, minta pertolongan sama Allah ya. Masya Allah, Ustazah, Ana pernah kena skizofrenia karena trauma masa kecil, trauma kecelakaan parah, dan tertekan juga karena di pondok. Alhamdulillah lebih plong, Ustazah. Alhamdulillah, senang sekali dengarnya teman-teman. Alhamdulillah, ini semua karena bisnillahi ta'ala. Ya, ini semua karena bantuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, bukan semata-mata usaha anak ya. Ini semua Allah yang mudahkan. Berarti serius nih, memang benar-benar mau memaafkan gitu ya. Terutama memaafkan diri sendiri dulu. Maafkan diri sendiri. Maksudnya kadang kita suka mikir, kenapa sih kita dulu ngelakuin kayak gini gitu ya.
kenapa sih kita dulu kayak gini? Kenapa sih kok berbuat seperti ini? Ya sudah, itu kan sudah berlalu. Nah, ini sering terjadi ya. Mungkin teman-teman sekalian sering merasakan ya, kita sudah memaafkan, tapi dia belum maafin. Ya sudah, itu resiko dia. Ya, karena kita sudah menunaikan kewajiban kita untuk meminta maaf. Ya, untuk meminta maaf. Untuk masalah dia sudah memaafkan atau belum, kalau kita sudah memaafkan, kita sudah minta maaf ya sama dia gitu, dan dia belum maafin kita, ya sudah, itu urusan dia kepada Allah ya. Tapi mungkin kalau mau berbicara kepada orang tersebut secara langsung atau apa, ungkapkan perasaan kita, maksudnya kenapa nih, alasan apa nih yang menyebabkan kamu nggak mau maafin aku tuh, kenapa gitu. Lakukan. Oke teman-teman, mungkin Ana akan cerita sedikit kuliah. Aneh ya. Ini ada pertanyaan dari Mufti Esti Oktaviani. Alhamdulillah, maafnya luar biasa tadi Ustazah sampai nangis-nangis ya, Masya Allah ya. Terus malu jadi on cam, jadi off cam tadi ya, lah basah. Oh iya Ustazah, saya jadi tertarik kuliah psikologi. Ustazah, kuliahnya online, gimana cara masuknya? Oke. Untuk kuliah sendiri, Ana ambil 2 jurusan, yang ini yang benar-benar nanti degree gitu ya. Ana ambil jurusan psikologi dan jurusan studi Islam di International Open University. International Open University. Mungkin teman-teman udah ada yang tahu nih ya, International Open University. Ya, itu Ana ambil 2, kampus yang di Indonya dan kampus internasionalnya. Untuk kuliah online sendiri, untuk masuk ke psikologi nggak ada persyaratan, maksudnya umur gitu juga nggak ada ya. Yang penting ya ijazah, seperti ijazah, terus foto KTP, ya itu saja. Dan biaya pendaftaran masuknya kalau nggak salah ya $15, $15 apa ya? Pas $10 ya. Mungkin sekarang $15 ya. Waktu Anda masuk itu biaya pendaftarannya $10. Atau kalau kita rupiahkan itu 150.000. Murah sekali ya, Masya Allah teman-teman. Untuk biaya per semesternya 2.400.000, sekarang 2.400.000. Untuk yang studi Islam, Ana ambil program akselerasi percepatan. Jadi per semester 3.300.000 ya, 3.300.000. Jadi untuk per semester Ana harus membayar sekitar ya 5 juta kurang ya, 6 juta kurang ya. Itu 6 juta kurang, 6 juta kurang 300 apa ya. Untuk mungkin yang itu ya, kalau untuk non degree-nya itu tadi yang di profile Ana itu yang untuk English itu sebenarnya udah selesai, alhamdulillah, bismillah taala ya, sudah selesai itu, alhamdulillah. Sekarang Ana ambil apa ya kemarin ya, stress management di University of Minnesota, Amerika Serikat. Itu. Untuk cara masuknya nanti kayaknya masih buka, apa sudah tutup pendaftaran ya? Coba nanti Ana ini lihat. Mungkin nanti Ukti siapa ini, Esti Oktaviani bisa chat Ana ya, bisa japri ya. Bisa japri Ana nanti. Dari Naila Okvianti, Ustazah Afwan, kalau masih belum terbayang apakah itu karena Ana belum relax atau gimana ya Ustazah? Bisa jadi karena belum relax ya teman-teman. Tadi ya, otak kanan kita bekerja beda-beda tadi. Ada yang bisa visual, maksudnya bisa benar-benar membayangkan orang itu tuh ada depan kita gitu. Jelas. Kita bayangin ya orang itu ada depan kita. Tapi ada yang cuman auditori, maksudnya kita bisa mendengar suara dia nih. Ini suara dia nih gitu. Lalu ada yang cuman kinestik, maksudnya kita nggak bisa dengar suara dia, kita nggak bisa ngeliat dia, tapi kita merasakan nih. Kita merasakan ada dia nih di sini nih, ada dia, ada orang yang kita maksud nih. Itu. Jadi mungkin bisa diulangi lagi, Ufti Naila Okvianti ya. Seperti yang tadi sudah Ana ajarkan, dilakukan secara 7 hari berturut-turut. Kalau
Itu ya. Relax, jangan tidak usah mikirkan apa-apa dulu. Yang penting relax dulu. Ini forgiveness terapi, minta pertolongan sama Allah ya. Semoga Allah mudahkan. Meta dari Ukti Meta Afriliani. Afwan Ustazah, untuk kuliah psikolog di Indonesia, apakah semua kampus ada pelajaran ilmu filsafat? Maksudnya gimana nih? Maksudnya di ilmu psikologinya gitu ada campuran filsafatnya gitu ya? Iya, Ustazah. Oh iya, untuk psikologi yang sekuler, ya, yang bukan Islamic psikologi itu ada filsafatnya ya. Makanya Ana sangat sebenarnya tadinya iya, silakan Ukti Laila Sakinah. Syafakillah. Makanya Ana sangat menghindari sekali ya ilmu psikologi yang sekuler karena memang ada filsafatnya di dalamnya gitu. Syukron Afwan ya. Karena ada ilmu filsafatnya di dalam. Karena ini menyangkut akidah nanti ya, kepercayaan. Jadi nggak mau kalau akidah Anda tuh tercampur sama orang-orang ateis ya, filsafat itu nauzubillah min dzalik. Makanya Anda lebih memilih untuk apa namanya, psikologi Islam. Sebenarnya sama kayak psikologi sekuler, maksud penanganannya apa itu, cuman kita lebih basicnya tuh perspektifnya Al-Quran dan As-Sunnah. Kita pakai ininya Imam Al-Ghazali. Kalau ilmu psikologi sekuler berpusat pada Aristoteles, kita pakainya Imam Ghazali, Imam Ibnu Taimiyah, ya, itu. Dokter Rania Awad ya, yang beliau orang Malaysia itu jadi tidak belajar dari tokoh-tokoh sufi filsuf gitu ya, yang ada filsafatnya. Alhamdulillah Anda tidak belajar tentang itu. Ustazah Afan baru sempat gabung, Anda ya ini sedang sesi tanya jawab ya, ya. Udah tadi sudah selesai untuk materinya, mungkin nanti bisa lihat, bisa apa namanya, nonton rekaman ya. Mulai dari materi tadi yang sudah Anda sampaikan sampai tadi forgiveness terapinya ya. Ustazah nanti saya mau admin untuk nanya. Oh ya. Nomor Ana admin ya. Nah, tadi di grup Ana dijadikan admin sama Ustazah Nina. Kalau Afwan Ustazah, apakah kuliah psikologi Islam ada di semua universitas? Tidak semua teman-teman. Kayak kalau di Universitas Indonesia contohnya itu tidak ada psikologi Islam. Dia psikologi yang sekuler ya. Untuk itu anak kurang tahu ya, Afwan sekali untuk universitas yang menyediakan psikologi Islam, anak kurang tahu. Anda selama ini online ya, jadi bukan langsung datang ke kampusnya, dan Anda tidak mencari, nggak nyari-nyari, maksudnya mana ya yang kuliah psikologi Islam di Indonesia, tapi ada kok, ada. Kayak universitas mana ya? Jujur anak kurang tahu, takut salah menyampaikan, mungkin bisa lihat di Google gitu ya, ya mungkin atau teman-teman tahu, ada yang tahu di sini rekomendasi universitas di Indonesia yang menyediakan mata kuliah atau fakultas psikologi Islam, mungkin ada yang tahu, boleh drop di ini kolom komentar, kolom chat ya, bisa di drop di sini. Nah tuh Ukti Azizah yang online itu di mana? Kalau psikologi Islam di mana punya? Ustazah, bagaimana bisa berdamai dengan masa lalu kita? Maksudnya punya trauma gitu ya. Nah, unik nih, maksudnya anak pertama kali Ana ngisi webinar itu Ana menyampaikan tentang childhood traumatis, ya, childhood traumatis, yaitu berdamai dengan masa lalu, trauma di masa lalu ya. Sebenarnya teman-teman ya, trauma itu bisa hilang atau enggak ya? Coba sekarang Ana tanya, trauma itu bisa hilang atau enggak? Nah, iya kalau UIN, ya kalau UIN sebenarnya teman-teman anak kasih tahu ya, trauma di masa lalu itu nggak bisa hilang, ya. Karena apa teman-teman? Tadi ya kita sudah membahas otak emosi. Kita flashback lagi ke otak memori, otak emosi tadi, the limbic system. Di situ ingat tadi ada amigdala, ya. Di situ adalah tempat, ini kejadian-kejadian kita tuh teresap di sana. Kejadian sudah kita lalui itu masuk ke dalam amigdala tadi.
Ya, jadi kalau untuk trauma, maksudnya gimana teman-teman? Untuk 100% enggak, maksudnya 100% hilang itu enggak bisa. Ya, karena pasti kita akan teringat kejadian itu, tapi kita bisa untuk berdamai dan berdamai bisa berusaha untuk menyembuhkan luka tersebut, itu bisa. Ya. Caranya pertama itu ya yang bisa kita lakukan yang pertama ya kita memohon kepada Allah, ya memohon kepada Allah agar mudahkan untuk menyembuhkan luka di masa lalu ya, agar kita bisa berdamai di masa lalu. Yang kedua, buat ini apa namanya, fokus pada diri sendiri. Maksudnya berpikir apa yang terjadi pada masa lalu itu tidak akan terjadi, apa sudah berlalu ya. Apa yang sudah terjadi masa lalu udah, itu tidak akan terulang kembali, nggak bisa ya. Maksud kita memutar waktu yang sudah berlalu itu nggak bisa. Jadi apa yang sekarang maka jalani. Ya. Yang online insya Allah online. Izin jawab UIN, iya betul. UIN itu tetap ada ininya ya teman-teman, makanya rawan, sebenarnya masih rawan ini ya, UIN ini ya. Apa namanya, Universitas Islam Negeri yang psikologi Islam memang masih ada ini filsafatnya. Universitas Yarsi Cempaka Putih Jakarta, kuliah di sana jurusan psikologi. Di sana saya pernah kuliah di sana, namun jurusan akuntansi. Ini Ukti Esti Oktaviani, ini psikologinya psikologi sekuler atau yang Islam psikologi? Betul sekali. Trauma tidak bisa hilang, namun bisa diobati luka tersebut dengan berdamai dengan Allah. Di Muhammadiyah ada matkul filsafatnya, betul. Nah, makanya ya sebenarnya itu rawan ya, apa namanya, rawan ada ilmu filsafatnya, tapi di mana ada matkul psikologi Islam, jadi cukup untuk menghapus atau setidaknya kita tahu tokoh dan ilmu mana yang bisa pegang sesuai akidah kita. Kebetulan saya lulusan tahun lalu, Allahu a'lam. Ini untuk Universitas Yarsi Cempaka Putih Jakarta, ini aku kurang tahu ini psikologinya, psikologi sekuler atau psikologi Islam ya, anak kurang tahu, karena memang semenjak anak kuliah apa namanya, selesai SMA itu tidak ya tidak ikut SNBP apa itu ya, nggak tahu apa, SBMPTN atau apa gitu ya, maksudnya yang tes universitas apa negeri itu, anak enggak memang tidak mau kuliah kan gitu. Jadi karena selesai kuliah itu, selesai SMA itu, selesai dari pengabdian, langsung daftar ke universitas yang sekarang, International University. Alhamdulillah sekarang semester 3, sebentar lagi semester 4, insya Allah ta'ala. Semoga doakan ya teman-teman, semoga Allah mudahkan sampai akhir semester nanti. Ada lagi yang mau bertanya? Ustazah, kalau kuliah online berarti belajarnya lewat Zoom gitu ya Ustazah? Dan dosennya akhwat atau ikhwan? Nah, untuk di universitas sana teman-teman, ada baiknya teman-teman punya basic skill English ya, maksudnya setidaknya ada pernah ikut TOEFL gitu, karena yang Ana rasakan itu pertama ini kan universitasnya internasional ya, dosen semua dari luar negeri, gak ada yang dari Indonesia, semua kalau ada sesi langsung ya apa menggunakan bahasa Inggris, ujian pakai bahasa Inggris, bikin tugas pakai bahasa Inggris ya, apa namanya, untuk nanti kontak dosen juga itu pakai bahasa Inggris ya. Itu nanti untuk dosen ada yang akhwat, ada yang ikhwan. Ya, ada yang akhwat, ada yang ikhwan. Termasuk Ana itu, Ana kasih contoh dosen Ana yang child psychology waktu Ana semester 1 itu pelajaran tentang psikologi anak, dosen Ana dari Prancis. Ya, perempuan dari Prancis. Muslim. Seorang mualaf mengajar sebagai psikologi Islam. Ada lagi dosen Ana dari Pakistan, namanya perempuan, mengajar sebagai psikologi remaja. Ya, yang laki-laki juga ada. Yang laki-laki itu kemarin itu Islamic filosofi, historical psikologi filosofi ya, itu ya. Itu laki-laki itu dosennya.
dari Gambia. Macam-macam ya, dosennya tuh dari bermacam negara. Saya izin live terlebih dahulu ya, silakan. Ada lagi kok yang mau bertanya, teman-teman? Afwan, Saza mau tanya, kita sudah memaafkan orang tersebut, tetapi lain waktu orang tersebut melakukan tindakan yang membuat kita kesal lagi, jadi teringat lagi. Terkadang memaafkan itu mudah, tapi melupakan yang sulit. Bagaimana pendapat Ustazah dan bagaimana Ustazah merasa, dan apakah Ustazah pernah merasakan hal yang sama? Syukron. Untuk anak pribadi ya teman-teman, alhamdulillah kalau apa namanya, mungkin ada rasa kesal sama orang ya. Kalau anak pribadi itu berusaha mengingat kebaikannya. Maksudnya, ini kesal nih sama orang. Ana berusaha ingat kebaikannya. Aduh, dia ini pernah, contoh misalnya dia pernah ngasih aku ini, dia pernah ngasih aku ini. Jadi rasa kesalnya tuh hilang gitu loh. Itu akan kalau Ana pribadi ya, aku Ana seperti itu. Mungkin berbeda dengan teman-teman ya. Jadi Ana ingat kebaikannya. Oh ya, dia pernah minjemin aku ini, dia pernah ngasih aku ini. Masa aku ini sih sama dia gitu. Kalau Ana bahasanya gitu. Jadi hilang rasa kesalnya, bismillah. Ya memang ada yang menganggap memaafkan itu mudah, ada yang menganggap memaafkan itu sulit ya, tapi yang melupakan kejadiannya, karena kita tuh karena teringat dia menyakiti kita, dia melukai kita dengan luka yang amat menyayat hati gitu ya. Jadi kita melupakannya tuh sulit sekali ya. Teman-teman, ini forgiveness terapi ini bisa teman-teman lakukan kapanpun ya. Coba ini Ukti Irma Susanti bisa lakukan forgiveness terapi ini 7 hari berturut-turut ya. Relax, santai saja ya. Apa namanya, berusaha berdamai dengan orang itu ya. Agar apa namanya, yang kita cari itu kan pahala dari Allah ya. Pahala dari Allah, maksudnya ganjaran apa nih yang Allah kasih untuk hambanya yang pemaaf itu ya, maksudnya ya sudah berusaha maksimal mungkin maafkan orang tersebut. Ustazah, Ana sudah berusaha memaafkan, tapi semakin Ana memaafkan semakin sakit kepala Ana dan insomnia itu ya. Ana makin parah Ustazah. Setiap Ana berusaha semakin sakit, rasanya semakin kebayang masa-masa menyakitkan itu. Ana bingung Ana harus apa Ustazah. Ya teman-teman, untuk memaafkan ini ya, nih diri saya memaafkan itu tidak mudah ya. Pertama kali yang kita harus lakukan adalah apa? Ikhlas. Ikhlas semata-mata karena Allah. Kita minta pertolongan sama Allah. Ikhlas ya. Hati ini dilegakan gitu ya teman-teman. Hati itu tuh biar diplongkan dulu. Ya, silakan yang mau yang izin live. Hati kita itu dilegakan dulu ya teman-teman. Ikhlas karena Allah Ta'ala sambil melakukan forgiveness terapi ini. Akan Ustazah, Ana izin bertanya, bagaimana jika kita sulit memaafkan diri kita? Oke. Bagaimana, kenapa kayak kita itu sulit memaafkan diri kita sendiri? Kan pertama gini, yang tahu tentang diri kita kan diri kita sendiri ya. Maksudnya mungkin pertama kenali dulu penyebab apa nih, kok kita tuh nggak mau, susah banget mau maafin diri kita tuh apa. Kenali dulu penyebabnya apa, baru didamaikan dengan diri sendiri. Maksudnya berusaha berdamai. Jadi jangan misalkan kita ada suatu kejadian, banyak kejadian yang ini kesalahan kita gitu ya, banyak. Jangan langsung semuanya begini, satu-satu dulu ya, satu-satu selesai, lanjut lagi, satu lagi lanjut sampai itu selesai ya. Itu Allah akan membantu kita untuk berdamai, maksudnya memaafkan diri kita sendiri ya. Fauzia, Ustazah ingin bertanya, kalau sudah berusaha memaafkan tapi orang tersebut memang sering bersikap tidak baik, gimana? Nyebelin gitu orang. Ya ada
masing-masing kita tuh pasti ada ujiannya. Ada yang diuji dengan orang yang Masya Allah itu nyebelin gitu. Ya pasti masing-masing kita ada yang diuji orang seperti ini ya. Apa kalau sudah berusaha memaafkan tapi orang tersebut tetap bersikap tidak baik dengan kita, ya. Ya kalau bisa jauh-jauh aja dari orang tersebut. Ya. Maksudnya sedikit menghindar ya dari orang tersebut. Bukan berarti memutus hubungan, ya. Beda ya antara memutus hubungan dan menghindar, itu beda ya. Jadi sebisa mungkin sedikit menghindar saja dari orang-orang tersebut itu. Bukan berarti kita memutus silaturahim ya. Nyebelin oh. Ya gitu, Masya Allah ya. Apa namanya, dari kekuatan memaafkan ini ya. Pertama Allah ciptakan otak yang luar biasa hebatnya dengan sistem-sistem yang sudah Allah rancang sedetail mungkin ya, sedetail mungkin. Itu, Masya Allah, ini sangat, Masya Allah, bicara memaafkan ini sebenarnya sangat menggugah hati gitu ya. Bagi orang-orang yang kesulitan untuk memaafkan seseorang, mungkin orang tersebut tuh sangat melukai kita ya, sangat membuat kita itu kayak apa geram gitu ya. Jadi kayak mau maafin tuh maju mundur gitu. Tapi insya Allah bisa dilakukan forgiveness terapi ini rutin 7 hari ya teman-teman. Insya Allah Ta'ala apa namanya, dengan minta pertolongan Allah juga pastinya, karena kita tidak bisa menyandarkan usaha kita tuh hanya menyandarkan ikhtiar kita tuh pada usaha aja tuh nggak mungkin berhasil kalau tanpa pertolongan Allah ya. Semuanya karena pertolongan Allah. Apapun keberhasilan apa ya, itu semua bukan semata-mata karena usaha kita ya, dari pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ada lagi kan yang mau bertanya teman-teman? Untuk yang kuliah psikologi insya Allah sudah jelas ya. Kalau untuk di mananya universitas mana yang menyediakan psikologi Islam, jujur anak kurang tahu ya, anak kurang tahu. Tadi mungkin ada teman-teman tadi yang sudah merekomendasikan tempat-tempat gimana di psikologi Islam, tapi ya, qadarullah masih ada ilmu filsafatnya. Ya. Itu materi gitu tuh. Teman-teman mungkin ini sesi kita sudah selesai ya. Boleh Ana izin teman-teman tolong dibuka kameranya on cam dulu. Ana mau ambil gambar ya. Yang mungkin yang pakai niqab bisa pakai niqab dulu. Tenang teman-teman, ini nggak di post di media sosial nggak. Karena Ana sendiri menghindari untuk post di media sosial ya. Ini untuk dokumentasi Ana pribadi aja. Itu, Tapi tak lewatnya gini. Ini mic-nya siapa yang kebuka ya? Teman-teman ya, Ana izin capture. Bentar.
Sebentar ya teman-teman, masih on progress. Oke, alhamdulillah. Boleh ditutup kembali kameranya. Terima kasih teman-teman. Jazakumullahu khairan katsiran. Semoga ilmunya bermanfaat ya teman-teman ya. Kita belajar bersama-sama pada malam hari ini mengenai the art of forgiveness. Seni dalam memaafkan, tentunya dalam segi perspektif Islam. Ya, Masya Allah. Terima kasih banyak Ustazah Alifia sudah membersamai kami ya 1 jam lebih, Masya Allah. Dan bahagianya malam ini sangat hidup ya Zoom-nya, walaupun yang hadir hanya sekitar 50. Tapi kami berterima kasih sekali nih kepada teman-teman yang masih join sampai terakhir. Sekitar ada 40 ya, Masya Allah lumayan. Berarti yang nggak bisa sampai terakhir itu hanya ada 10, ya 20%. Tadi MC nyimak ya pertanyaan teman-teman, Masya Allah. Kayaknya lagi pada bingung ya nyari tempat kuliahan di mana. Ya, Masya Allah. Kalau misalnya mau lanjut tanya-tanya di grup, silakan ya. Semoga forum kita itu bisa bermanfaat. Apa mau japri? Kalau langsung boleh ya teman-teman ya. Oh iya bisa ya kalau misalnya mau japri juga boleh ya teman-teman. Terus kalau teman-teman juga masih bingung nih ya, masih bingung dalam pencarian tempat kuliah. Nah, bisa teman-teman sambil nunggu tuh belajar di kita juga ya di AKL karena banyak banget program terutama tentang Al-Qur'an gitu. Karena dari rekomendasi teman-teman ya yang Japri ke Ana katanya Ana lebih suka ikut yang kayak gini gitu daripada lanjutin S2 gitu. Masya Allah ya. Ada yang sedang bimbang Ya, misalnya mau di lanjut S2. AKL-nya banyak yang Gimana maksudnya? Iya, Masya Allah di AKL ini banyak ya programnya. Ana pun ikut apa ini? Ana pun ikut kelas bahasa Arab, kelas tahaji Tibyan, kelas apa kemarin ya Tahsin Daurah Manzumah di AKL ini banyak sekali ya programnya. Ana sebenarnya pengen lagi ikut program, cuman waktunya itu kapan lagi? Nggak ada waktunya. Udah padat banget ya Ustazah, jadi ngambilnya yang waktunya cocok-cocok aja ya. Ya mungkin teman-teman yang baru bergabung ya, yang belum pernah ikut program di AKL, nanti bisa tanya-tanya gitu. Tanya-tanya dulu, insya Allah kita jawab gitu. Tadi semester berapa kalau boleh tahu? Semester 3. Solihah, Ana semester 3, insya Allah sebentar lagi semester 4. Ada yang tanya ini sudah program khusus di AKL ada nggak ya? Sebenarnya kita sudah pernah mencetuskan program tersebut dan sebenarnya kita ada rencana juga ingin mengadakan. Namun ada pertimbangan gitu ya, karena kalau kita lihat sistemnya online itu banyak yang bosan kalau dalam jangka waktu yang lama. Tapi kemarin sempat ada ustadz yang ingin mengadakan daurah kayak ulum syar'i gitu ya. Ada hadis, ada fikih dan teman-temannya itu di AKL gitu. Jadi mungkin teman-teman yang menunggu info tersebut nanti bisa ditunggu ya. Dipantau terus sosmed kami ya. Yang belum mengikuti sosmed kami, silakan bisa diikuti Anak segera tadinya ya. mau kuliah psikologi tapi terkendala biaya, tapi Masya Allah ikut webinar sebenarnya. Ya Masya Allah teman-teman, qadarullah Ana juga sebagai penulis konten psikologi, nanti Ana cantumkan linknya ya di situ sudah di link Instagram, ada Instagramnya di mana tempat Ana menulis sebuah konten berisi ilmu psikologi yang berbasis Islam. Nanti Ana cantumkan, Ana drop di grup ya, insya Allah Ta'ala nanti biar teman-teman bisa follow lalu bisa baca-baca ya di sana sebagai ya, pengetahuan tambahan tentang ilmu psikologi. Masya Allah ya, masih banyak yang tanya ya Ustazah. Ya nggak apa-apa. Mungkin teman-teman yang daerahnya bukan di Indonesia Barat sudah jam 10:30 ya. Tak terasa. Ya, semoga nanti ada
lanjutannya ya Ustazah, webinar selanjutnya mungkin dengan tema yang lain gitu. Kayaknya ini teman-teman antusias banget Ustazah, Masya Allah ya. Allah. Belajar gratis dengan pemateri yang Masya Allah super kompeten ya. Mungkin juga teman-teman kalau ada saran atau masukan mau tema apa nih selanjutnya gitu boleh disampaikan di grup ya. Biar kita baca, kita semua baca gitu. Jangan japri doang ke ustazahnya. Karena kan yang menyelenggarakan kan kami gitu, bagian Amanisya. Jadi kalau bisa sampaikan di grup biar kita sebagai admin juga ngelihat gitu. Nah, mungkin ada lagi yang mau ditanyakan teman-teman sekalian. Wah, udah jam 22.28 nih, Iya, Masya Allah. Heeh. waktu Mungkin wita ya, karena waktu itu. iya, Masya Allah. Kalau di WIT ya Ustazah, beda 2 jam. Mungkin sekarang 23, setengah 12 ya, 23, 28. Kalau di daerah Papua dan sekitarnya itu. Ya, eh ada lagi yang mau disampaikan Ustazah sebelum kita tutup ya? Mungkin sudah cukup. Sudah cukup ya, Insya Allah. Nah, Ana sebagai kami sebagai MC pada malam hari ini, ingin menyimpulkan menyimpulkan apa sih yang bisa kita dapat pada malam hari ini. Tentunya sangat banyak ya, tapi yang paling penting adalah satu ya. Kita harus ingat bahwa pentingnya memaafkan itu tidak ada duanya gitu. Kalau misalnya kita mengedepankan ego kita, menurutkan rasa emosi kita, hawa nafsu kita, emang pengennya sih nggak mau maafin ya. Ngapain gitu maafin, rugi banget. Tapi kita ingat ya, benefit yang akan kita dapat gitu di dunia dan di akhirat itu sungguh luar biasa gitu ya. Jadi teman-teman yang misalnya masih belum bisa memaafkan, masih ada rasa dendam, terus ingat apa yang akan Allah kasih untuk kita gitu. Oke, mungkin trauma tidak akan bisa sembuh, tapi trauma itu bisa hilang dan bisa diperbaiki dan diobati lukanya dengan cara memaafkan dan memperbaiki ya hubungan kita dengan diri kita sendiri terutama ya. Karena Betul sekali. kalau kita belum bisa menerima diri kita, ya Allah, gimana ya? Karena kita kan yang menjalani hidup kita, bukan orang lain. Jadi kendali itu sepenuhnya ada pada diri kita, gitu, teman-teman ya. Terima kasih banyak sudah menghadiri webinar pada malam hari ini. Nah, bagi teman-teman yang ingin dibuatkan sertifikat ya seperti biasa, seperti yang kemarin di PSS yang batch 1 ya. Bagi yang mau membuat sertifikat, kita akan buatkan, namun ada biaya ini, infak desain ya, karena kita juga bayar desainnya sebesar 10.000 ya. Nanti kalau yang mau bisa ngisi list yang kita berikan seperti itu. Tapi kalau nggak mau nggak apa-apa karena ini hanya kayak sebagai tanda bukti kita pernah ikut webinar gitu ya. Sebagai kenang-kenangan. Nanti bisa dicetak juga gitu. Pas kita lihat sertifikat itu kita harus inget nih, apa aja sih kita dapat di webinar itu gitu. Ya, mungkin itu salah satu manfaatnya. Terima kasih banyak Ustazah Alifia, semoga sehat selalu dan memudahkan terus urusannya. Kami sebagai pihak Amanisya Quran Learning dan saya sebagai MC pada malam hari ini pamit undur diri mewakili seluruh panitia. Terima kasih banyak. Jika ada masukan boleh disampaikan ya teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh, istirahat ya. Sudah boleh leave dari grup. Dari Zoom, maafan.